Posturnya seperti anak buahnya Mario. Mirip. Mirip banget soalnya posturnya sampai nyerang kamu juga. Ya, paling nggak kita bisa lapor polisi juga lah. Minta pengamanan. Ya. Ini perempuan kok tidur sembarangan sih. Nggak tahu. Ya, jadi gini Ren, saya sudah bicara sama Al, sudah berdiskusi sama dia soal Elsa, dan ya akhirnya saya mengambil kesimpulan dan keputusan bahwa kami akan mengangkat Elsa menjadi CEO untuk sementara waktu di perusahaan ini. Ya jujur saya setuju sih Bu. Setuju ya, kamu kan juga biasa kerja sama dia kan? Betul. Saya merasa Bu Elsa juga punya kemampuan dan pengalaman yang cukup untuk menjadi CEO kita. Yes, kalau kamu setuju, saya sudah lega karena Al juga setuju. Saya juga butuh pemikiran cemerlang, fresh idea semuanya untuk menjalankan perusahaan sebesar ini. Gitu. Jadi saya bisa bagi-bagilah tugas sama kamu, sama Elsa juga. Dan saya bisa konsentrasi di rumah. Gitu ya. Oke, kalau gitu saya mau jemput Askara sama Rena ya. Iya udah, akhirnya saya tahu gimana sibuknya Al. Harus di kantor, terus jemput Rena Askara. He's very busy. So ya, kalau gitu saya duluan. Baik. Saya titip kantor ya. Oke. Thank you. Assalamualaikum. Hati-hati jalan, Bu. Ya. Waalaikumsalam. Marsha, kamu tahu kan? Saya lagi meeting penting sama Shirley. Kenapa kamu masih masuk ke ruangan saya? Saya minta maaf Pak sebelumnya. Tapi ada hal penting yang harus saya sampaikan ke Bapak. Apa? Surat pengunduran diri. Kenapa kamu mau ngundurin diri? Iya Pak, karena saya rasa saya sudah tidak sejalan dengan visi misi perusahaan Pak Mario. Gak bisa. Saya nggak terima itu. Dan saya nggak terima sama kata-kata kamu, Marsha. Saya nggak masalah Pak. Mau Bapak tidak terima, mau Bapak marah, saya nggak peduli. Karena ini hak saya untuk keluar dari perusahaan. Dan saya sudah tidak bisa bekerja sama dengan Pak Mario atau mengikuti semua perintah Pak Mario. Maka dari itu, saya lebih baik mengundurkan diri, Pak. Gak bisa. Bu Marsha gak bisa keluar gitu aja. Ibu harus bayar penalti yang cukup besar sesuai dengan kontrak kerja. Gampang itu Mbak Shirley. Sudah saya pikirkan kok. Soal penalti pasti saya akan bayarkan sesuai dengan kontrak yang sudah saya tanda tangani. Tapi semua itu ada etikanya kalau mau resign. Saya rasa saya tidak melewati batas etika. Karena saya baik-baik bicara dengan Pak Mario. Hal yang saya lakukan ini hanya karena saya mau meniti karir yang baru untuk kedepannya. Mungkin lebih baik buat saya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Mario, Mbak Shirley sudah bekerja sama dengan baik selama ini. Dan soal pengunduran diri, soal penaltinya, Bapak bisa kirim suratnya langsung ke rumah saya. Terima kasih banyak, maaf kalau selama saya kerja di sini banyak kesalahan. Permisi. Satu lagi Pak Mario, mulai hari ini saya tidak ada urusan apapun dengan Bapak. Tidak ada kaitan apapun dengan Pak Mario dan perusahaan Bapak. Permisi. Aduh. Ini kok cemberut begini? Gimana? How's school? Fun? Oma, aku dan teman-teman masih sedih karena Miss Raisa sudah tidak ada. Sayang, Oma kan udah pernah bilang sama Rena. Rena nggak boleh sedih. Justru Rena harus mendoakan Miss Raisa supaya tenang di alam sana, ya. Doain yang terbaik buat Miss Raisa. Oke sayang? Iya dong. Mana senyumnya? Mana senyumnya anak cantik Oma? Senyum dulu dong, sayang. Senyum dulu. Nah, ini pipinya udah merah-merah. Kamu inget nggak Oma mau ngajak kamu kemana hari ini?
Jenguk opa di rumah sakit. Iya, betul sekali ya. Happy ketemu Opa ya? Yaudah, oke. Kita sekarang akan jenguk Opa. Bentar ya, Oma. Telepon Tante Frozen dulu ya. Tanya ya. Waalaikumsalam. Bentar, Pak. Tante Rosa. Aku angkat ya, Pak. Halo, Assalamualaikum, Tante. Waalaikumsalam, Elsa. Kamu masih di rumah sakit kan? Ini Tante, Rena, Askara, sama Kiki mau jenguk Pak Surya di rumah sakit. Tante, Papa udah nggak apa-apa dan sebenarnya sekarang udah mau balik ke rumah, Tante. Oh, Pak Surya udah mau pulang? Udah sehat? Papa nggak mau dirawat di rumah sakit, Tante. Katanya bosen. Duh, ya ampun. Kenapa sayang? Oma, aku mau telepon sama Tante Frozen. Oke, bentar ya. Nih, si Rena mau bicara sama kamu. Wait ya. Tante Frozen, aku izin ngomong sama opa, boleh kan? Oh iya, boleh sebentar ya. Rena mau ngomong sama Papa. Halo Rena. Halo opa. Opa beneran udah sehat, beneran udah nggak apa-apa. Padahal aku sama oma mau jenguk opa. Nggak usah, Opa udah sehat kok, beneran. Makanya Rena nggak usah kesini, ntar di rumah aja kalau mau ketemu sama Opa ya. Kalau Opa ketemu Rena pasti langsung sembuh. Emangnya aku sama Dede Askara obat? Pahit dong opa. Enggak, Rena nggak pahit, cuman asem. Apalagi kalau kena matahari, asem banget kepalanya. Tapi beneran, nanti kita ketemu di rumah aja ya. Kalau di rumah kita bisa bebas makan apa aja. Kalau di sini nggak bisa, ya? Iya deh opa, tapi opa beneran baik-baik aja kan? Udah, kamu nggak usah khawatir. Makasih ya Rena, Rena udah sayang sama Opa. Nanti kalau udah nyampe rumah, opa langsung istirahat. Jangan lupa minum obat, biar gak pusing-pusingan. Siap Bu Dokter. Yaudah deh kalau gitu, aku tutup ya opa. Aku sayang sama opa. Ada sekarang juga sayang sama opa. Opa juga sayang banget sama Opa. Bukan, sama Rena maksudnya. Udah, yuk udah. Oke, udah happy. Ayo, Ndra, pintu Ndra. Kenapa Marsha malah memilih untuk keluar dari perusahaan saya? Kurangnya saya apa sama dia? Sampai dia tetap ingin keluar dari perusahaan ini. Pak Mario, Marsha sudah banyak tahu loh Pak tentang rahasia perusahaan kita. Dan masa kita diem aja sih? Gimana kalau misalnya Marsha sampai gunain cara itu buat nyerang kita balik nantinya? Saya juga heran. Kenapa Marsha keluar? Bukannya dia begitu benci dengan Aldebaran dan orang yang bersangkutan sama Aldebaran? Saya yakin kok Pak, dia masih ada dendam sama keluarganya Al. Apalagi kan mereka sudah menyebabkan kematian ibunya. Apa Marsha punya cara sendiri untuk membalas dendam sama mereka? Atau malah Marsha sudah melupakan dendamnya sama mereka? Kalau itu sih mungkin tidak ya Pak. Sepertinya memang ada alasan lain deh. Saya tahu alasannya apa. Mungkin itu berkaitan dengan saya mau balas dendam sama Elsa dan Deva. Benar. Marsha harus kita bungkam secepatnya. Betul Pak. Apapun itu faktanya akan menjadi ancaman sendiri buat Bapak nantinya Pak. Tapi kita juga harus berhati-hati. Saya nggak mau keseret dengan polisi lagi. Karena itu bisa bahaya. Saya minta kamu untuk membungkam Marsha. Dan buat seakan-akan itu seperti kecelakaan. Akhirnya aku bisa keluar dari kantor ini.
Kalian tahu instruksinya apa? Tahu. Saya akan ikut kalian untuk pastikan tugas kalian akan berhasil. Siap, laksanakan. Astagfirullahaladzim, Pak. Apa tuh? Ya Allah, Pak, ini... Ternyata mereka berhasil masuk terus ngacak-ngacak rumah kita, Pak. Bener keterlaluan ya tuh. Kurang ajar banget. Udah. Sekarang kita beresin pelan-pelan, sekaligus kita cari ada yang hilang apa enggak, ya? Enggak, Pak. Papa stop. Udah, Papa istirahat aja ya. Biar aku aja yang beresin, oke? Enggak, udah bareng-bareng aja ya. Pak dengerin aku, Pak. Papa istirahat aja, ya. Papa baru pulang dari rumah sakit. Udah, Papa minta tolong kamu. Tolong lihat-liatin ya. Kalau kamu butuh apa-apa, panggil Papa, ya. Papa ke kamar dulu sekaligus lihat yang di kamar. Iya. Ya? Iya. Papa istirahat ya, Pak. Ayo, pelan-pelan, Om. Ya. Hati, Pak. Ya, it's okay. Ajar banget. Ya Allah. Yaudah, biar saya bantuin ya. Udah, nggak usah. Kamu pasti capek kan jagain papa saya. Saya kan nggak minta persetujuan kamu. Memang kemauan saya mau ngelakuin hal ini. Ya udah, terserah kamu aja ya. Tuh orang-orang tuh nggak mikir apa yang ngeberantakin ini. Kan ngerapihinnya butuh tenaga. Saya kan udah bilang, nggak usah dibantuin. Saya cuma ngomel aja sama orang-orang yang berantakin ini. Nggak boleh. Kamu mau kemana? Saya mau cek dapur, takutnya berantakan juga. Oh, ya udah, saya bantuin. Udah, nggak usah. Udah nggak apa-apa, yuk. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, berantakannya sampai sini juga kan? Aduh. Au. Nggak apa-apa. Cuma lihat. Apaan sih? Sakit tau. Ya makanya, abis kejeduk sakit kan? Ya makanya cuma mau lihat doang, kenapa-napa apa enggak. Tapi aneh deh, yang kejeduknya jidat, yang merah pipinya. Ya ini kan karena saya kecapean, jadi ya mukanya kayak gini emang udah biasa. Nah ya udah kalau kamu capek, udah biar saya aja yang beresin. Udah kamu istirahat aja, Ki. Apaan sih? Ini kan rumah saya, kenapa jadi kamu yang ngatur? Saya nggak ngatur, cuma ngasih tahu supaya kamu nggak kecapean. Ntar kalau kamu kecapean, lebih ngomel-ngomel dari sekarang. Devan, udah deh, saya aja sini ah. Oh, jadi berantakan tuh. Sa, kamu tuh harus hati-hati loh sama langkah selanjutnya Mario. Setelah saya pikir-pikir, saya ingat-ingat lagi. Yang nyerang saya itu Posturnya seperti anak buahnya Mario. mirip banget soalnya posturnya sama yang nyerang kamu juga. Ya, paling nggak kita bisa lapor polisi juga lah, minta pengamanan, ya. Ini perempuan kok tidur sembarangan sih.